Kasus iki, kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar wa mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan ulil qulubi wal absar. Allahumma shalli sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Sa'adatul ulama wal fudala, para rawuh khususipun para sesepuh yang hadir wonten dalu menika wonten rutinan jamaah sholawat wali songo. Ugi sedaya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, terkhusus dumateng Rohibul Bait Bapak Abdul Halim sekeluarga, mugi-mugi kekaringan sehat wal afiat. Alhamdulillah, dalu menika kula saged panjenengan saged bermuajahah wonten kediaman beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita, zikir kita, bacaan sholawat kita membawa keberkahan. Amin. Buat keluarga Bapak Abdul Halim, semoga dengan wasilah apa yang kita baca menjadikan asbab Allah melancarkan rezekinya, Allah melancarkan usahanya, Allah jembatakan rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Ugi seluruh para hadirin yang hadir, mudah-mudahan tak terjaga iman dan takwanya. Oh subhanahu wa ta'ala, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan zahiran wa batinan. Yang sedang punya masalah, mugi-mugi Allah memberikan makhraja, jalan keluar, kemudahan. Yang masih punya tanggungan, mudah-mudahan Allah lunaskan semuanya. Sehingga ketika suatu saat nanti Allah panggil kita dalam keadaan aman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat kita semuanya yang hadir diakui sebagai umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah malam ini saya melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang hadas besar, tentang mandi wajib junub. Kalau kemarin atau sebelumnya kita membahas tentang furudul wusli, fardu-fardunya mandi yang ada dua: satu niat, dua meratakan air ke seluruh anggota badan kita. Mbak Kacimang sama Pak. Maka insya Allah kita lanjutkan dengan sunnah-sunnahnya mandi. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dawami amin. Wa sunnah, dan disunnahkan ketika mandi junub, mandi untuk lirafil hadasil akbar. Apa itu? Yang pertama tasmiyatun, moco bismillah. Sebelum kita meratakan air ke seluruh badan, kita awali dengan bacaan bismillah. Bukan hanya mandi, segala sesuatu kullu amrin dibalin yang memiliki tujuan, yang memiliki nilai kebaikan, disunnahkan untuk membaca bismillah. Kemudian sunnah selanjutnya wa izalatu qadari, menghilangkan kotoran-kotoran yang masih melekat di sekujur tubuh kita, di badan kita, baik itu kotoran sifatnya suci maupun najis. Suci koyok ini mandi, najis koyok ini mandi, ataupun kotoran yang lain. Jadi sebelum kita mandi, Pak, menyiramkan air ke seluruh anggota badan kita, kita disunahkan membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di badan kita, terutama di area sekitar keluarnya kotoran, baik luar maupun dalam.
Bahkan disunnahkan supaya untuk membersihkan sisa-sisa air mani itu kita suruh ngapun tadi kencing dulu lah, supaya betul-betul sisa air mani yang mewajibkan kita mandi wajib nanti besar keluar semua. Wa ayyabula min awali qabla Jangan bicara. bagian supaya semuanya sisa-sisanya keluar. Itu yang nomor 1, menghilangkan kotoran dulu sebelum menyiramkan air. Setelah itu apa sunnahnya? Fardhu, kemudian dilanjutkan dengan berwudu dulu sebelum kita menyiramkan air dari kepala sampai seluruh tubuh kita. Disunnahkan untuk wudu. Cara wudunya bagaimana? Sama dengan cara wudunya kita mau sholat atau lirofil hadasin aswar. Sunnah wudu dulu. Jadi wudu itu disunahkan di awal sebelum kita menyiramkan air ke seluruh anggota badan kita. Setelah itu yang keempat, sunnah mandi wajib. Yang keempat, rata'ahudu ma'atifah. Rata'ahudu ma'atifah. Perhatikan bagian-bagian tubuh kita yang mengandung lipatan. Ma'atif, lipatan. Seperti apa? Kalbun, seperti telinga, wal-kilat, ini tiak ya. Tiak itu kan pasti ada lipatan kulit, basuroh, kemudian besar. Jadi area-area yang di situ mengandung lipatan bodatin, ukurannya golongan jaringan itu betul-betul suruh memperhatikan di saat kita mandi wajib. Jangan sampai ada sebagian yang tidak terbasah. Jadi kalau kita anggota tubuh kita ada lipatan-lipatan itu memang betul-betul perlu perhatian khusus. Wadatul sunnah selanjutnya adalah menggosok lima tasiluhu yaduhu min badanihi. Menggosok artinya apa? Mengusap, meratakan air dengan tangan, menggosok ke seluruh area anggota badan yang bisa dijangkau oleh tangan kita. Jadi menggosok-gosok artinya yang musak-musak supaya betul-betul di saat kita mandi wajib itu air sudah membasahi seluruh organ tubuh kita. Dan pun menggosok. Terus kesunahan selanjutnya, sunnah ini tidak bisa dipandang remeh. Karena kesempurnaan ibadah seseorang itu tergantung amal-amal yang sunnah. Apalagi sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang paling pertama itu bisa menutupi kewajiban-kewajiban atau syarat wajib yang pernah kita tinggalkan. Kita kadang malah sunnah gak usah, padahal sunnah itulah yang akan menyempurnakan toharoh kita, ibadah kita. Kemudian watas lisun, mengusap, menyiram sebanyak 3 kali. Ini sunnah ya. Terus wastiqbalun, menghadap kiblat, sunnah. Ketika kita mandi menghadap kiblat. Yang dilarang makruh itu menghadap kiblat ketika buang hajat ya, buang kotoran. Itu pun kalau di area yang tidak ada atap. Tapi kalau WC rumahnya itu ada atap tidak masalah sebenarnya. Cuma kalau berbicara adab ya, kalau jamaah, kalau panjenengan itu buat rumah dan di dalamnya ada kamar mandi atau toilet ya, maka usahakan kalau bisa ketika kita buang hajat jangan sampai kita menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat. Ini ada, walaupun nggak makruh. Yang makruh itu kita buang hajat di area yang terbuka, tidak ada atap, di pinggir pantai, apa itu yang nggak boleh. Tapi untuk adab yang lebih bagus,
kalau kita bikin rumah baru diatur memang dari awal. Tapi ketika mandi untuk mensucikan itu sunnah justru kita menghadap kiblat. Dan yang terakhir sunnah mandi itu wajazan asyukun lahu fi khalwah, diperbolehkan ya, ketika mandi kita itu membuka baju telanjang ya. Telanjang semuanya itu boleh, nggak apa-apa, asalkan tertutup tempatnya, atau kita membuka aurat, membuka pakaian ketika mandi wajib. Di situ ada orang, tapi orang yang halal melihat aurat kita. Ya kalau laki-laki istri kita, kalau perempuan ya suami kita. Kalau di kamar mandi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau saya simpulkan bagaimana kata mandi besar, yang pertama itu membaca bismillah dulu sebelum niat. Setelah membaca bismillah, teliti kalau memang ada kotoran siram air yang masih tersisa, terutama di jalan keluar, bersihin dulu sebelum kita mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh kita. Setelah itu baru berwudu. Berwudu, setelah berwudu baru niat. Niat mandi wajib. Nawaitu al-ghusla li raf'il hadatsy akbari pada belakang itu. Niat itu bersamaan dengan awalnya kita mengalirkan air ke anggota yang pertama terbasah. Bagus sudah di kepala ya. Ketika sama-sama menyiramkan air pakai gayung, kalau pakai nopo, disitulah tempatnya niat. Terus yang nyiram minimal inilah saja ganjil lah sakit. Terus perhatikan anggota ketika membasahi organ-organ tubuh kita, anggota yang di situ terdapat kelipatan atau tempat tumbuhnya rambut itu disunahkan untuk betul-betul perhatian lebih. Terus sampai semuanya terbasahi, untuk kulitnya, untuk bulunya, rambut maupun yang lain, maka selesailah mandi kita. Jadi singkatnya begitu cara cara mandi wajib atau mandi janabah. Makanya saya pernah mengatakan kalau bisa ketika kita punya hadas besar, sebelum kita sucikan, sebelum kita mandi, jangan dulu potong kuku, jangan dulu potong rambut. Di sini ada keterangannya, kita pakai mobil sekarangnya. Wayang bagi Allah yazilu qabla al-ghusli sya'ran au dhufran wa kadza damma. Hendaknya ya, ketika orang punya hadas besar, sebelum mandi itu jangan dulu potong kuku, jangan dulu potong rambut atau mengeluarkan darah nanah misalnya, itu jangan dulu. Kenapa? Li'anna dzalika yuradu fil akhirati junuban. Yang terpotong dari rambut kita, dari tubuh kita, nanti oleh Allah dikembalikan dalam keadaan junub atau tidak suci. Itu mungkin ini saja. Ini praktek yang kita baca tadi itu bersuci toharoh zahiriyah, tapi sebenarnya ada toharoh batinnya. Dan toharoh kesempurnaan toharoh kita, bersuci kita, itu salah satu cara kita mendapatkan mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam Al-Quran, Gusti Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang sungguh-sungguh memperhatikan di saat bersuci, entah itu wudu atau mandi dulu. Mutatahhirin ini orang yang bersuci dari hadas.
betul-betul memperhatikan titik kesempurnaan mana yang belum terbasahi. Itu Allah itu mencintai orang yang memperhatikan ketika dia bersuci. Tapi uniknya ya, sebelum kalimat al-mutatahhirin, yuhibbul mutatahhirin, di situ Allah mendahulukan innallaha yuhibbut tawwabin, baru wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, saya sedikit bercerita tentang tafsir bahwa kalimat kenapa didahulukan itu punya makna sir di situ. Apa maknanya? Bahwa di samping kita dituntut untuk membersihkan secara zahir ya, menghilangkan hadas besar seperti tadi yang sudah kita bahas, kita juga dituntut untuk berusaha membersihkan batin. Dengan apa? Taubat. Taubat itu upaya toharoh batinnya kita. Innallaha yuhibbul. Kenapa didahulukan? Berarti lebih penting sebenarnya. Dan ayat ini potongan penggalan kalimat terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 222, dan di situ membahas tentang janabah, wanita yang junub, wanita yang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, ketika engkau ditanya tentang wanita yang haid, qul huwa adza, katakanlah bahwa haid itu kotor yang memang perlu dibersihkan. Fakta zilun nisa akil mahid, ketika istri-istri kita sedang haid, maka jauhi, artinya batasi hubungan suami istri ketika sedang haid itu. Ayat ini turun sababun nuzul itu ketika dulu di zaman jahiliyah, ketika istrinya itu haid, itu diasingkan, Pak. Bahkan nggak boleh tidur tinggal di dalam rumah, kayak teng dapur, bahkan di luar rumah, di kandang onta dulu begitu. Ketika ayat ini turun, tidak boleh seperti itu. Hanya kita suruh membatas wala taqrabuhunna hatta yahurna. Jangan dekati dulu, jangan campuri dulu, sampai istri kita itu betul-betul suci. Setelah mandi baru boleh mendekati, artinya mendekati itu bersumber rayu dan sebagainya. Fa'idha tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika sudah haidnya mampet dan sudah disucikan, fa'tuhunna, silahkan datangi campuri istri kita sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat itu diakhiri dengan kalimat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Berarti jangan lupa kita harus tahu tentang cara bersuci hadas besar, tapi jangan lupakan kita bersuci dari najis kotoran batin hati ini. Dengan bagaimana cara? Taubat. Taubat sudah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kalau panjenengan seketik bisa saling mengingatkan sehingga di sisa-sisa umur kita mudah-mudahan amal ibadah kita, amal kebaikan kita diterima dan mendapat ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.